Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Marsandala Smita Romadina dengan NIM 220707090. Di sini saya akan membahas tentang terapi religius pecandu narkoba yang menjelaskan salah satu pendekatan yang diterapkan di Pondok Pesantren Suryalaya dalam mengatasi berbagai masalah psikologis dan kesehatan mental, khususnya remaja yang mengalami kecanduan narkoba. Sekilas tentang pesantren Suryalaya, pesantren ini berada di Tasikmalaya, didirikan pada 5 September 1905 oleh Syekh Abdul Mubarak bin Nur Muhammad atau lebih akrab disapa sebagai Abah Sepuh. Sejak awal didirikan, pesantren ini dikenal sebagai pusat ajaran tarekat, yaitu dimensi tasawuf dalam agama Islam, yang disebut sebagai tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah atau disingkat TKN. Metode TKN ini bermanfaat untuk meningkatkan pengalaman spiritual, juga efektif dalam menyembuhkan para pecandu narkoba. Penanganan pecandu narkoba di Suryalaya dimulai pada tahun 1970-an. Tahun 1980, penanganan untuk para pecandu dipusatkan di sebuah lembaga yang disebut dengan Inabah. Inabah sendiri artinya kembali kepada Allah. Di sini ada keyakinan bahwa dengan melakukan zikir setiap hari, diharapkan para pecandu ini akan kembali kepada Allah dan ke jalan yang benar. Selanjutnya ada terapi di Inabah. Proses terapi ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, ada wawancara awal. Umumnya, para pecandu berkonsultasi dengan pembina Inabah atau melakukan semacam diagnosis awal tentang keterlibatan pecandu dengan narkoba. Setelah itu, ada kesepakatan untuk menjalani terapi selama 40 hari. Yang kedua ada zikir. Zikir artinya menyeru, mengingat Tuhan. Biasanya ini dilaksanakan setelah melaksanakan sholat. Di Suryalaya sendiri, para pengamal tasawuf melakukan dua metode zikir, yaitu zikir zahar dan zikir hofi. Zikir zahar yaitu kegiatan zikir dengan menyebut kalimah La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini dibaca berulang sambil menggerakkan kepala ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Sedangkan zikir hofi adalah mengingat Allah secara diam, dilakukan dengan mengulang nama Allah dalam hati. Amalan ini dilakukan sekitar 30 menit. Kegiatan ketiga ada mandi. Para pecandu bangun dan diharuskan mandi dengan air dingin pada pukul 2 dini hari. Ini adalah sebuah bentuk dari hidroterapi, disebut juga dengan mandi taubat, yang diikuti dengan ibadah sunnah lainnya seperti sholat tahajud dan zikir. Kegiatan selanjutnya ada ceramah agama. Ceramah agama ini dilakukan biasanya setelah sholat subuh dan asar. Lalu ada kegiatan atau terapi lainnya seperti olahraga dan puasa. Puasa biasanya dilakukan di hari-hari khusus seperti puasa Senin dan Kamis atau seminggu 3 kali. Puasa ini direkomendasikan untuk para pecandu yang akan meninggalkan Inabah. Proses tahapan terapi para pecandu narkoba ini dilakukan selama 40 hari di setiap tahapnya. Dan setelah selesai satu tahap akan dievaluasi oleh pembina untuk lanjut atau tidaknya ke tahap selanjutnya. Tahap terakhir yaitu apabila seorang pecandu menunjukkan kemajuan yang bagus dalam terapi, maka pembina Inabah akan membawa pecandu tersebut ke Suryalaya untuk bertemu wakil talqin dan menerima restu sebelum kembali ke rumah. Dalam analisis perspektif Islam, Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 45. Ayat tersebut mengartikan bahwa pada masa tersebut beberapa umat muslim masih meminum alkohol di luar waktu sholat, dan hal itu tidak dilarang. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 bahwa alkohol juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa yang terkandung di dalamnya lebih besar. Oleh karena itu,
harus memutuskan sendiri bagi mereka untuk mengkonsumsi alkohol atau tidak. Selanjutnya dalam perspektif psikologi, pentingnya zikir dalam membersihkan hati, menumbuhkan keyakinan kepada Tuhan, dan melawan kehancuran. Pendekatan tasawuf mengartikan kecanduan sebagai perilaku yang tidak terkontrol, dan zikir dianggap sebagai cara untuk meredakan kecemasan dan membuat hati tenang. Selain itu, perspektif psikologi menyoroti terapi sekali religius di Inabah dengan penelitian menunjukkan bahwa zikir, sholat, dan ritual lainnya memiliki dampak positif dalam mengatasi kecanduan narkoba, memberikan kasih sayang, dan meredakan tekanan emosional. Terakhir ada perbandingan terapi ini dengan terapi non-medis lainnya. Hagen Haugen membagi terapi non-medis ke dalam 3 kategori berdasarkan fokus intervensinya. Yang pertama, terapi yang berfokus pada intervensi fisik, misalnya seperti akupuntur dan pengobatan herbal. Yang kedua, ada terapi yang berfokus pada intervensi psikologi. Contohnya seperti relaksasi dan terapi seni. Terakhir ada terapi yang berfokus pada intervensi spiritual, misalnya meditasi atau tari matahari.